selain mereka ini jumlah malaikat begitu banyak sekali ya. Itu ya, setiap harinya yang sudah disebutkan setiap harinya di Arsy itu ada 70.000 malaikat ya, yang selalu bergantian ya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah kembali lagi begitu ya. Kemudian dalam sebuah juga disebutkan yang menunjukkan betapa banyak jumlahnya malaikat adalah malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Setidaknya di sana disebutkan ada 70.000 malaikat yang mengayomi orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu ya. Pertanyaannya, ada berapa jumlah majelis ilmu yang ada? Mungkin ada 70.000 malaikat yang bersusun sampai ke Arsy. Kemudian jumlah malaikat yang menarik kekang neraka, jahanam, kemudian yang memanggul Arsy dan seterusnya. Begitu banyak sekali jumlah para malaikat sehingga hanya Allah sajalah yang mengetahui jumlahnya. Nah, karena malaikat itu adalah juga makhluk, maka malaikat juga memiliki sifat. Yang pertama adalah taat. Jadi para malaikat itu semuanya memiliki ketaatan 100% ya, tidak seperti manusia. Mereka sami'na wa ata'na. Sedangkan manusia dan jin itu ada yang taat, ada yang tidak. Itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan disiplin. Ya. Itu malaikat Israel mencabut nyawa. Ya, tidak pernah menyampaikan wahyu. Kenapa? Karena tugas dia adalah mencabut nyawa. Artinya apa? Disiplin. Kemudian apalagi? Ya, tertib. Ya, mereka tidak pernah rebutan. Semua malaikat itu tertib. Ya, mereka tidak pernah rebutan tugas. Ya, mereka berbaris-baris dalam shaf. Nah, begitu. Kemudian mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud, maka sujudlah mereka sampai Allah bilang selesai sujudnya. Ya, itu. Jadi para malaikat itu ya akan berhenti ketika Allah bilang berhenti. Dan malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membantu kegiatan atau aktivitas atau tugas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya hak, punya iradah ya untuk memerintahkan kepada para malaikat. Selanjutnya para malaikat juga punya sifat malu. Kemudian tadi juga ya ada yang sadis, yang penjaga neraka, dan ada yang lembut, yang murah senyum, yang menjaga surga. Nah, bagaimana cara mengimani malaikat dalam kehidupan sehari-hari, kawan-kawan? Yang pertama adalah dengan cara mempercayai keberadaan atau mempercayai eksistensi para malaikat. Kita tidak boleh sedikit pun ya tidak percaya, tapi kita harus percaya 100% dengan adanya malaikat dengan segala macam bentuknya. Kemudian yang kedua adalah mempercayai nama-nama dan jumlah para malaikat. Kita harus mempercayai dan mengimaninya, jumlahnya dan nama-namanya. Jumlahnya berapa kita tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Serahkan saja jumlahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi mempercayai malaikat dengan segala macam sifat-sifatnya. Kemudian selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat itu rajin beribadah, maka kita juga harus rajin beribadah. Kemudian selalu berkata-kata baik karena ada malaikat yang mencatat ya merekam seluruh aktivitas kita. Kemudian menghindari maksiat karena kita dicatat dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di kuburan dan begitu pula di akhirat. Kemudian rajin belajar dan menuntut ilmu karena kita meyakini juga ada 70.000 malaikat yang selalu mengayomi orang-orang yang mau menuntut ilmu, memperbanyak sedekah ya, berbuat amal kebajikan, kemudian menyempurnakan sholat karena di sana ya para malaikat ikutan sholat bersama soft-softnya. Kemudian menjaga tali silaturahmi ya. Nah ini cara mengimani malaikat dalam kehidupan sehari-hari secara umum.
Nah, lalu bagaimana mengimplementasi malaikat ya, pada tiap malaikatnya? Yang pertama, mengimani malaikat Jibril. Kalau kita beriman kepada malaikat Jibril yang bertugasnya menurunkan wahyu, maka cara mengimaninya, cara mengimplementasikan bentuk keberimanan kita kepada Jibril adalah dengan banyak membaca Al-Quran dan memahami isinya, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan. Yang kedua, mengamalkan dan menghafal ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah mengajarkan isi Al-Quran kepada orang lain. Israel yang bertugas mencabut nyawa, ya, bukti keberimanan kita kepada Israel adalah selalu siap setiap saat jika dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan bekal secukupnya untuk menghadapi kematian. Yang kedua, jangan menunda-nunda perbuatan baik. Kalau udah mau berbuat baik segera dilakukan. Kemudian mempersiapkan diri dengan amal-amal yang sholih, kemudian meninggalkan perbuatan yang buruk. Nah, kemudian bentuk keberimanan kita kepada malaikat Israfil yang pertama adalah percaya dan yakin akan kedatangan hari kiamat, ya. Kemudian mempersiapkan bekal, ya, bagi anggota keluarga dan keturunan agar terhindar dari fitnah hari kiamat, ya. Berdoa agar di hari kiamat kita mendapatkan kemudahan. Kemudian beriman kepada malaikat Mikael, tentunya kita harus yakin bahwa setiap yang bernyawa akan diberi rezeki. Ya, artinya apa? Kita tetap bekerja, ikhtiar dan tawakal. Kemudian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa berbagi rezeki, ya. Nah, ini. Lalu bagaimana keimanan kita kepada malaikat yang lainnya? Ridwan. Pada Ridwan kita yakin bahwa kebaikan akan dibalas dengan hal yang serupa, yaitu berupa surga. Kemudian surga itu memiliki tingkatan-tingkatan dan kita akan hidup kekal di dalamnya, ya. Mempersiapkan amal kebajikan akan mendapatkan ridha Allah, kemudian masuk dalam surga. Selalu banyak tersenyum, tabassamu ala wajhika shadaqah. Tersenyum di depan wajah saudaramu itu adalah bersedekah. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik dan beramal soleh, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat baik. Lalu bagaimana cara mengimani malaikat? Takut melaksanakan perbuatan buruk, tidak berteman dengan orang-orang yang buruk, memperingatkan orang lain agar menjauhi kengerian neraka, meyakini bahwa bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Itu, ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-7 disebutkan di sana, qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, di mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Lalu bagaimana cara memahami malaikat raqib dan atid? Implementasinya selalu waspada dan hati-hati, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus waspada dan hati-hati, merasa ada yang mengawasi, ya. Nggak perlu CCTV, cukup Allah saja, ya, dan malaikatnya. Kemudian meyakini dan sadar bahwa ada yang selalu mengawasi kita, pada pengawasan yang melekat, yang tidak pernah tidur, sedikit pun tidak pernah lalai, nggak pernah mati lampu. Kalau CCTV bisa mati lampu, tapi kalau malaikat tidak ada matinya, ya, kecuali hari kiamat. Tidak ada amal sekecil apapun, baik ataupun buruk, yang luput dari pantauan dan dari catatan. Lalu bagaimana cara mengimani malaikat mungkar dan nakir? Ya, menyiapkan bekal kebajikan, kemudian meyakini bahwa ada kehidupan di alam kubur, bahwa alam kubur waktunya lama juga sampai hari kiamat. Kemudian meyakini bahwa ada kehidupan di alam kubur. Nah, ini kawan-kawan, bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bentuk-bentuk keberimanan kita kepada para malaikat, ya. Tuh, dengan kita banyak-banyak membaca Al-Quran, berarti kita beriman kepada malaikat Jibril. Kemudian berhati-hati dan selalu waspada, berarti kita mengimani malaikat raqib dan atid. Mempersiapkan bekal yang cukup, ya, untuk menghadapi hari kiamat, berarti kita mempercayai malaikat Israfil, malaikat Israel, itu, ya. Itu tidak kencing sembarangan, ya. Tidak kencing sembarangan itu adalah merupakan salah satu keberimanan kepada malaikat mungkar dan nakir. Kenapa? Karena orang yang kencing sembarangan nanti akan mendapatkan azab ketika di alam kubur. Nah, ini, ya. Nah, tentunya
Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita untuk beriman kepada para malaikat, tentunya ada manfaatnya. Di antaranya adalah agar kita terhindar dari kesesatan. Ya, jadi beriman kepada para malaikat itu akan menghindarkan diri dari kesesatan, kemudian menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keimanan kita kepada para malaikat, kemudian mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kekuasaan dan kebesarannya, yang menciptakan malaikat yang besar jumlahnya, hanya Allah saja yang tahu, yang memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan manusia. Nah, ini ya. Kemudian selalu berhati-hati dan waspada karena ada yang selalu mengawasi dan mencatat kehidupan kita, selalu selalu rajin beribadah. Kenapa? Karena ada yang mencatat. Kalau kita bekerja, biasanya kalau dilihatin sama orang itu akan rajin. Begitu pula kalau kita beribadah, biar Allah sajalah yang melihatnya, biar malaikat saja yang mencatatnya. Nah, ini namanya ikhlas. Tapi kalau perbuatan kita itu biar dicatat sama manusia, biar dilihat sama manusia, biar mendapatkan penghargaan dari manusia, itu namanya riya. Tapi kalau kita hanya Allah saja, malaikat saja yang mencatat dan merekamnya, itu berarti namanya ikhlas. Kemudian takut berbuat dosa, kemudian dengan kita beriman kepada para malaikat, maka akan menambah keimanan sehingga mendapatkan ampunan ghafirullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu didoakan oleh para malaikat. Ya, jadi dengan kita banyak menuntut ilmu, mencari ilmu, sering datang ke majelis ilmu, maka malaikat akan mendoakan. Begitu pula dengan orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, itu akan didoakan dan akan dibersamai ma'asyafaratul kiramil bararah, bersama orang-orang yang bersama para malaikat. Nah, ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.